Maaf, Bu Fatimah dan teman-teman, apakah bisa kita mulai sekarang? Oke, bisa, silakan dimulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, taufik, hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini secara virtual di tengah pandemi COVID-19 dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Fatimah yang sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kita dan memberikan sharing-sharing ilmu mengenai ta'aruf. Nah, langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara sharing pada malam hari ini, yaitu Ngopi Season 2 atau Ngobrolin yang lagi viral yang kedua dari Departemen Keilmuan dan Riset HMTS Kimia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Marilah kita buka dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tersebut dapat membawa kelancaran juga keberkahan pada acara kita malam hari ini. Baiklah teman-teman, langsung saja acara pada malam hari ini kita mengangkat tema yaitu ta'aruf karena iman atau godaan. Sebelumnya mohon maaf teman-teman, di sini banyak anak kecil. Baiklah, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Fatimah untuk menyampaikan materi mengenai ta'aruf karena iman atau godaan. Kepada Ibu Fatimah dipersilakan. Dimaafkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya agak tertarik juga dengan ketertarikan teman-teman. Kenapa kok memilih tema ta'aruf pada saat Anda berada pada semester 4 mau 5 gitu. Apakah memang sudah pada punya niat untuk ta'aruf atau bagaimana? Ini bukan gimana Mbak? Ini keresahan teman-teman sih Bu, kan akhir-akhir ini banyak yang menikah gitu, terus banyak yang artis-artis berkedok ta'aruf dan lain-lain gitu Bu. Juga angkatan 19 ini juga ada lumayan gitu Bu yang sudah menikah. Oh iya, wah angkatan sekarang luar biasa ya. Anak-anak zaman dulu itu nggak terlalu berani kalau suruh nikah muda justru. Berarti yang masuk di dalam grup ini saat ini apakah sudah ada yang menikah? Kurang tahu Bu, tapi ada beberapa di prodi lain itu sudah ada gitu. Oh berarti
Halo Bu Fatimah, maaf. Oke. Ya, untuk mengawali pada malam ini, saya hanya ingin, karena kemarin saya sempat ngobrol dengan Mbak Devi ya. Jadi memang ada beberapa teman yang, ya, suara saya tidak kedengaran? Sudah Bu, sudah jelas. Suara saya tidak kedengaran, Mbak? Sudah Bu, sudah Jelas, Bu. kedengaran. Oke. Ya, jadi untuk mengawali pada malam ini, iya. Oke, terima kasih. Kemarin saya sempat chatting singkat sama Mbak Devi, dan Mbak Devi bilang bahwa ada beberapa teman yang mengatasnamakan pacaran itu sebagai salah satu ekspresi dari ta'aruf gitu. Dan itu memang benar, itu memang benar terjadi dan dialami oleh mahasiswa-mahasiswa saya sendiri. Ketika mereka bilang bahwa ta'aruf sama pacaran itu ya sebenarnya sama sih Bu gitu. Sama-sama tujuannya adalah untuk perkenalan gitu. Nah, maka untuk menemukan definisi operasionalnya apa itu ta'aruf, kita harus lihat dari sudut pandangnya secara etimologis. Apa itu ta'aruf? Nah, ta'aruf ini berasal dari kata ta'arufa ya ta'arufu, yang artinya saling mengenal. Nah, pacaran itu memang saling mengenal, tetapi masih koma. Jadi kalau di dalam ta'aruf itu adalah tujuan akhirnya sudah langsung kepada visi untuk menikah, kalau memang ta'arufnya berhasil, dan ada syaratnya, yaitu syaratnya adalah tidak ada pelanggaran syar'i di dalamnya. Nah, itu yang susah untuk dikabulkan ketika seseorang melakukan pacaran. Nah, kalau pacaran itu kan nggak syahdu ya, kalau syar'i gitu. Pacaran itu harusnya nggak syar'i. Kalau syar'i itu nggak syahdu. Nah, jadi ta'aruf ini tujuan akhirnya adalah pernikahan. Nah, dia punya 3 tahap, yaitu pertama ta'aruf, yang kedua nazar, yang ketiga adalah khitbah. Jika memang diketahui adanya kecocokan antara dua pihak yang saling melakukan ta'aruf. Nah, kemudian saya sebenarnya iseng sih bikin PPT ini, karena ketika saya tanyakan ini ngobrol biasa, iya Bu ngobrol biasa, oh ya sudah gitu. Tapi karena saya lagi iseng aja ya sudah, saya bikin PPT singkat. Nah, disinilah konsep dasar ta'aruf yang membedakan antara ta'aruf dengan pacaran. Di sini ta'aruf dikatakan adalah sebuah proses saling mengenal antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan darah atau hubungan mahram untuk tujuan pernikahan tanpa melanggar syariat Islam. Tapi sebenarnya saya punya pengalaman yang agak-agak, kita sekarang ini, Anda teman-teman sudah tahu ya kalau sekarang lagi marak sekali ta'aruf online atau ta'aruf digital. Sudah pernah dengar? Bu. Sudah Bu, di beberapa kasus kan sering terjadi. Ya, jangan-jangan yang jawab sudah itu pernah ikut. Mas Ahsani Taqwi pernah ikut? Belum. Oh, ada niat untuk ikut? Belum dulu Bu. Oke, jadi teman saya mengalami sendiri, dia sampai mendaftar kepada 2 atau 3 aplikasi ta'aruf online yang berbeda. Saking desperate-nya dia untuk bisa mendapatkan jodoh. Nah, sebenarnya
apa sih yang mendorong orang kok sampai pengen melakukan ta'aruf online ini gitu. Nah, secara umum ta'aruf itu sebenarnya biasanya dilakukan lewat 3 cara. Biasanya ya, yang saya ketahui selama ini dari pengalaman teman-teman saya, karena saya belum pernah ta'aruf gitu. Yang pertama lewat mak comblang. Jadi kalau lewat mak comblang ini biasanya jaringan pertemanan atau jaringan keluarga. Terus yang kemudian yang kedua lewat ustadz atau kiai. Ustadz atau kiai ini biasanya yang pertama adalah santri. Yang kedua adalah biasanya orang-orang yang dalam tanda kutip sedang melakukan proses hijrah. Jadi untuk alasan hijrah itulah maka dia punya motivasi yang kuat untuk melakukan ta'aruf, untuk menghindari zina. Nah, yang ketiga inilah yang saat ini sedang marak, yaitu lewat aplikasi online, di mana sekarang ta'aruf itu banyak aplikasi-aplikasinya, kita tinggal biaya pendaftarannya dan kemudian sistemnya mirip-mirip, tetapi ada beberapa perbedaan satu sama lain. Saya pernah tanya, katanya kalau ada karakteristik yang cocok dengan deskripsi yang kita inginkan, maka itu kemudian akan digabungkan ke dalam grup chat pribadi yang isinya terdiri dari 2 orang yang ta'aruf itu bersama dengan 1 orang admin ta'arufnya. Karena ya memang sih yang ketiga itu adalah setan, tetapi dalam ta'aruf ini sebaliknya, yang ketiga ini adalah penghalau setannya gitu. Karena kalau nggak ada yang ketiga ini bahaya, ta'arufnya bisa jadi pacaran gitu. Nah, ta'aruf ini biasanya terjadi karena beberapa sebab. Nah, karena beberapa sebab. Jadi maraknya gerakan ta'aruf ini sebenarnya yang dinamakan ta'aruf ini sudah banyak terjadi sejak saya masih kuliah, sekitar tahun 2001. Pada saat tahun 2001 itu ada beberapa teman saya yang semester 3 sudah menikah. Tetapi dari beberapa pernikahan yang saya temui itu terdapat fenomena yang berbeda satu sama lain yang nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Terkait dengan ta'aruf ini, saya punya pengalaman menarik. Waktu itu saya dan suami pergi ke Magelang bertiga dengan salah satu kolega kami yang kebetulan belum menikah. Dia iseng memfoto saya dan suami saya dan kemudian mempostingnya di WA Story. Tetapi ada satu hal yang tidak dia duga adalah kemudian dia menerima puluhan WA yang meminta untuk dita'arufkan dengan saya. Karena dia di WA story-nya itu tulisannya adalah mengganggu orang pacaran gitu. Tapi dia tidak menjelaskan bahwa yang pacaran ini sudah menikah selama 13 tahun. Akhirnya muncullah tawaran ta'aruf banyak sekali ke dalam WA-nya dia. Sampai dia kewalahan. Sampai dia ngomong, ini mbakku ini umurnya sudah hampir 40 tahun loh gitu. Dan apa jawaban salah satu orang yang minta dita'arufkan dengan saya itu? Ya nggak apa-apa, dulu Nabi Muhammad sama Siti Khadijah saja beda usianya puluhan tahun. Ya nggak apa-apa, katanya, aku bersedia kok. Kemudian dijawab lagi, nah itu yang di sebelahnya itu pasangannya gitu. Dan mereka kemudian dia salah satu yang minta dikenalkan dengan saya itu bilang, ya nggak apa-apa, itu kan baru pacaran. Kan bisa saja nggak jadi gitu. Wah, ini kadang-kadang orang-orang yang mau ta'aruf ini secara tidak langsung kurang ajar juga ini. Udah tahu orang punya pasangan, didoakan supaya nggak jadi. Untungnya saya sudah terlanjur jadi gitu ya, sudah terlanjur yang mau. Alhamdulillahnya suami saya
sudah terlanjur ya tersesat gitu ya. Sudah terlambat untuk menyesali. Nah, maraknya gerakan ta'aruf ini pertama adalah karena fenomena hijrah. Jadi fenomena hijrah ini loh yang bikin orang itu kemudian, oh aku daripada hidupku kelontang-kelantung kayak gini, mendingan daripada menghindari zina nggak jelas gitu, mendingan kan dikenalkan dengan seorang wanita yang solihah dan kemudian menikah. Jadi fenomena hijrah dan menghindari zina ini di satu sisi satu sama lain saling berkaitan, tetapi di sisi lain kadang-kadang ada orang yang punya motif untuk menghindari zina itu tidak terkait dengan fenomena hijrahnya, tetapi karena ya semata-mata dia muncul keinginan untuk menikah begitu saja. Karena itu terjadi pada teman saya. Itu jadi dia pacaran dengan pacarnya selama 7 tahun, tidak direstui oleh kedua orang tuanya. Maka kemudian ya sudah dia putus dan kemudian dia bilang, udahlah daripada aku kemudian mendekati zina, siapa saja yang mau datang ke rumahku, ya itu yang bakal jadi suamiku. Dan kemudian memang benar ketika teman sekelas kami datang ke itu, teman S2 saya dulu, datang ke rumahnya, ya akhirnya mereka benar-benar menikah gitu. Tetapi tidak ada fenomena hijrah di dalamnya. Saya sebenarnya juga agak gimana gitu dengan kata hijrah, karena hijrah ini seakan-akan mengartikan bahwa orang yang tidak termasuk kategori hijrah ini adalah masuk orang-orang yang tersesat gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah jenuh karena terus mengalami kegagalan dalam cinta. Ini juga dialami sama teman-teman saya. Pacaran berkali-kali, nembak ditolak terus, setiap mau ngajak nikah gagal. Akhirnya dia, daripada kayak gini, sudahlah aku ta'aruf saja. Gitu. Dan berhasil. Dia melakukan ta'aruf, cuman bedanya ada yang lewat online, tetapi dia tidak menggunakan aplikasi, tetapi menggunakan Facebook. Hanya kenalan beberapa bulan saja, dan kemudian bertemu, sepakat untuk melangsungkan pernikahan, dan ya akhirnya menikahlah mereka. Nah, yang terakhir ini agak-agak pahit sih, tidak laku gitu. Tidak laku itu sebenarnya bukan berarti orang yang disebut tidak laku itu not good enough gitu, enggak, tidak cukup baik itu, bukan seperti itu. Tetapi kadang-kadang memang takdir itu kadang-kadang memilih seseorang untuk dijadikan korban supaya susah dapat jodoh gitu. Kasarannya kayak gitu ya. Jadi saya punya teman, dia enggak jelek, secara akademik memadai, dia S2, lulusan S2, profesinya sudah mapan, PNS sebagai dosen, tetapi sulit sekali ketemu jodoh, sehingga dia akhirnya terkesan, ya siapa saja yang mau sama saya, ayolah gitu. Tetapi konsekuensi dari sikapnya itu kemudian membuat dia dianggap laki-laki yang suka mempermainkan perempuan. Padahal tidak, karena dia berada pada fase transisi antara masih pengen berusaha dengan sudah hampir berputus asa. Nah, ini adalah beberapa motivasi yang membuat seseorang kemudian melakukan ta'aruf. Nah, respon terhadap gerakan ta'aruf ini ada 2. Ada respon positif, ada juga respon negatif. Respon positifnya itu biasanya muncul dari kalangan orang-orang yang pro terhadap ta'aruf itu sendiri. Nah, orang-orang yang pro ini biasanya adalah orang-orang fundamentalis. Saya tidak mengatakan orang-orang fundamentalis itu jelek, itu tidak ya. Mereka punya tujuan yang bagus, ingin berislam secara kafah, ingin menjaga diri dari dosa.
hanya saja kadang-kadang ada ekspresi sikapnya yang kemudian membuat mereka terasa eksklusif dari orang lain yang memiliki pemahaman yang berbeda. Nah, ini loh yang bagi orang yang kemudian tidak memahami, akhirnya sulit untuk mentolerir. Oh, orang-orang kaku itu, orang-orang Islamnya saklek gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah orang yang pragmatis, seperti yang saya katakan tadi, bahwa oh, yang penting aku nggak zina gitu. Yang penting aku bisa sampai kepada tujuanku untuk menikah. Nah, ini adalah respon positif yang biasanya terjadi. Yang pertama fundamentalis, yang kedua adalah orang-orang yang pragmatis. Kemudian ada respon negatif, yang pertama dari orang moderat. Sebenarnya nggak semuanya orang moderat itu merespon negatif terhadap gerakan ta'aruf. Tetapi mereka lebih seperti apakah memang seperti judulnya, ta'aruf itu karena iman atau karena godaan gitu ya. Jadi masih banyak pertanyaan, apakah memang ta'aruf ini efektif untuk merangkul orang-orang yang sudah siap untuk berislam kafah gitu. Ketika saya cari tahu, ternyata banyak sekali orang-orang yang mendaftar ta'aruf online ataupun ta'aruf offline, entah lewat Mak Comblang atau lewat Ustadz, itu hanya karena ingin mencoba saja, siapa tahu berhasil gitu. Jadi niatnya itu bukan oh saya menghindari zina atau saya sudah ingin membangun pernikahan dengan seorang wanita solehah dan lain sebagainya, tidak. Ya iseng-iseng berhadiah gitulah. Nah, yang ketiga adalah nasionalis. Nah, nasionalis ini kaitannya adalah dengan program pemerintah, yaitu meminimalisir perkawinan anak. Jadi kalau di dalam tata aturan Undang-Undang Republik Indonesia, yang disebut anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Kalau ada seorang yang berusia di bawah 18 tahun sudah menikah, maka dia dikategorikan anak yang menikah. Nah, dalam pandangan nasionalis ini merugikan negara. Kenapa? Karena anak-anak itu kan seharusnya kodratnya adalah mereka masih bermain, bersenang-senang, mencari ilmu. Walaupun mereka diberikan tanggung jawab untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi tidak sebesar pernikahan lah setidaknya. Gitu. Sehingga program pemerintah sampai saat ini adalah untuk meminimalisir perkawinan anak. Nah, ta'aruf ini secara langsung atau tidak langsung punya peran dalam meningkatkan perkawinan anak. Sorry sebentar. Maaf ya, saya lupa menonaktifkan. Nah, kita lanjutkan tadi. Jadi program pemerintah ini loh yang kemudian membuat orang-orang kemudian keluar dari memusuhi konsep ta'aruf gitu loh. Oke lah, ta'aruf, tapi nunggu kalian sudah siap lahir dan batin, sudah siap untuk menafkahi, sudah siap mentalnya. Nah, nanti kita akan bahas itu. Nah, kemudian ini saya selesaikan dulu ya. Nah, keberhasilan ta'aruf ini pertama dipengaruhi kematangan mental, yang kedua kesamaan visi, yang ketiga kesiapan materi, dan yang keempat adalah konsistensi atau sikap istiqomah dari kedua belah pihak pasangan tersebut. Kenapa? Nah, sekarang kita masuk ke dalam implementasinya, ke dalam berbagai macam kasus yang saya hadapi. Karena kebetulan disertasi saya mengangkat tentang tema perkawinan anak, di mana ada konsep ta'aruf di dalamnya, tetapi ta'aruf ini bukan dalam ruang lingkup keislaman, tetapi lebih ke dalam lingkupnya adalah perjodohan gitu. Nah, kenapa kok dalam
ta'aruf itu keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kematangan mental. Karena dulu saya melihat sendiri, waktu itu saya masih semester 1, ada kakak kelas saya yang sudah menikah dengan pacarnya. Pacaran ta'aruf. Jadi mereka ta'aruf beberapa waktu, merasa cocok, kemudian memutuskan untuk menikah muda. Waktu itu kalau saya tidak salah mereka sedang KKN. Menikah sebelum KKN. Jadi pernikahan mereka kemungkinan terjadi sama dengan semester Anda saat ini. Ketika KKN itu Mbak yang bersangkutan sedang hamil 7 bulan. Nah, apa kaitannya dengan kematangan mental ini? Kaitannya adalah ketika Mbak, saya sebut Mbak Ratna gitu ya. Ketika Mbak Ratna ini hendak kembali ke lokasi KKN, itu suaminya tidak mau menemani, tidak mau mengantarkan. Dia memilih tidur. Sehingga akhirnya Mbak Ratna ini datang ke kos saya. Itu kita satu kos tuh sampai marah-marah. Orang ada hamil segede ini kok. Lah emang kenapa suamimu nggak mau nganterin? Suamiku ngantuk katanya. Minta anterin teman kamu aja lah. Nah itu baru ketika kalian ta'aruf itu gimana? Oh dia tuh manis banget pada saat ta'aruf. Soleh banget. Soleh sekali, aku tuh langsung terpesona dengan kesolehannya gitu. Dan ketika sudah menikah baru kelihatan aslinya. Nah, kemudian yang kedua adalah kesamaan visi. Nah, kesamaan visi ini terkadang bisa membuat ta'aruf sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan ta'aruf. Salah satu contohnya adalah saudara saya sendiri, karena saya lahir dari keluarga pesantren sehingga yang namanya ta'aruf dan perjodohan itu adalah sesuatu yang sangat biasa terjadi di keluarga kami. Kebetulan saya memang termasuk yang rada-rada preman gitu ya, jadi saya memang tidak bersedia untuk dita'arufkan atau dijodohkan, saya tidak bersedia. Saya bilang sama bapak saya, Pak, mohon maaf kalau saya dijodohkan, saya lari dari rumah loh Pak. Bapak saya hanya senyum saja. Nah, ketika salah satu saudara saya ini yang notabene adalah seorang hafidhoh, dia menerima lamaran dari seorang laki-laki yang ya sudah bisa dikatakan seorang pejabat lah. Laki-laki ini punya visi untuk membangun dan membesarkan pesantren yang dia rintis. Maka dia mencari seorang hafidhoh yang dianggap akan bisa capable untuk mendampingi dia. Tetapi apa yang terjadi? Ketika pertemuan pertama mereka cocok, saling berinteraksi dengan sangat baik. Kata saudara saya, Mas, saya itu mentutan loh. Gak apa-apa Mas, jenengan bersedia menerima saya. Kata yang cowoknya, ya boten nopo-nopo, kalau nggak bisa kentut itu malah bahaya katanya. Itu pada pertemuan pertama itu enak sekali. Tetapi ketika sudah masuk ke pertemuan selanjutnya yang sudah mulai serius, saudara saya ini kemudian meminta hal-hal yang tidak bisa dipenuhi oleh pihak laki-laki. Maka akhirnya kemudian pihak laki-laki ini kembali mengingatkan kepada saudara saya apa visi awalnya untuk mencari jodoh seorang hafidhoh. Saya ini nggak punya apa-apa, saya hanya punya sedikit modal untuk membesarkan pesantren saya. Jadi kalau Anda meminta sebanyak itu, ya saya tidak bisa. Maka dia memberikan pilihan kepada saudara saya apakah mau melanjutkan atau tidak. Dan kemudian saudara saya tidak bersedia melanjutkan. Dia juga tidak bersedia melanjutkan gitu, tetapi dia menghormati pihak perempuan dengan menanyakan hal itu dulu. Disinilah kesamaan visi sangat penting terhadap keberhasilan ta'aruf menuju kepada pernikahan. Kemudian ada kesiapan materi. Nah, jadi kalau
kalau ada orang yang bilang nikah itu hanya dengan cinta saja cukup, itu nonsense. Itu omong kosong. Karena materi itu bukan segala-galanya, tetapi tanpa materi, kalau kita tidak benar-benar siap secara mental, yang mana kesiapan mental itu tidak sedikit sekali orang yang pada usia muda sudah memilikinya, maka akan bukan hanya mengalami kegagalan dalam ta'aruf, tapi juga mengalami kegagalan sesudah ta'aruf itu berhasil menjadi pernikahan, yang akhirnya pernikahannya menjadi pernikahan yang gagal. Nah, yang terakhir adalah istiqomah. Istiqomah ini ketika kita sudah melakukan ta'aruf, maka kita harus siap menerima apapun yang satu paket dengan pasangan kita. Kalau kita perempuan, maka kita harus siap menerima apapun yang ada pada diri wanita atau pria kita, pasangan kita. Kalau kita laki-laki berarti kita menerima dengan pasangan wanita kita. Kenapa? Karena ada beberapa konsep ta'aruf yang tidak memberikan foto, tidak memberikan profil diri sebelum terjadinya lamaran. Itu ada. Dan itu ternyata bisa sangat fatal sekali dalam perkawinan. Itu terjadi kepada teman saya. Ketika dia seorang guru di salah satu pondok. Nah, salah satu santrinya ini sering menerima telepon dari kakak perempuannya. Nah, santrinya bilang, "Pak, mau nggak saya kenalkan sama kakak saya?" Gitu. Nah, teman saya ini mikir, oh adiknya aja secantik itu, berarti kakaknya juga pasti nggak bakal jauh-jauh dong dari adiknya gitu. Oke lah gitu, dia mau dikenalkan. Tetapi masalahnya adalah yang perempuan ini tidak mau mengirimkan foto kepada pihak laki-laki. Dia mengatakan kalau mau sama saya ya langsung saja datang melamar. Kalau enggak ya nggak usah dilanjutkan. Maka akhirnya berbekal rasa nekat dan penasaran, dia membawa keluarganya datang ke Jawa Timur untuk melamar. Dan disitulah terjadi kekagetan yang absolut dari teman saya, yang ternyata kakak perempuan dari santrinya itu jauh sekali dari adiknya, jauh sekali. Ya ibaratnya kalau misalkan adiknya itu 100%, kakak perempuannya itu hanya sekitar 40% lah. Tetapi dia mau mundur, dia nggak bisa. Karena dia posisi sudah membawa keluarga, sudah membawa perlengkapan lamaran kontan, maka akhirnya dia, ya sudah mau tidak mau, aku harus. Tetapi sesudah menikah ini loh, prahara demi prahara terjadi di antara mereka. Yang kalau saya ceritakan, itu kemungkinan 6 SKS saja tidak akan cukup. Gitu. Udah bisa jadi skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, disinilah konsistensi atau istiqomah ketika ta'aruf itu kita lakukan harus ada. Karena kalau enggak konsisten, maka kita akan punya pikiran bahwa banyak perempuan lain yang lebih baik dari dia. Padahal di dalam pernikahan itu kita tidak mencari yang terbaik. Di dalam pernikahan itu yang kita cari adalah seseorang yang bisa diajak saling memperbaiki dan saling melengkapi. Jadi kalau kita mau minta seseorang yang sempurna, emangnya kita sudah sempurna gitu. Kalau kayak ini ala kadarnya kita, yang kita perlukan adalah qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya tidak sempurna, tapi saya butuh seseorang yang bisa melengkapi ketidaksempurnaan saya, supaya saya juga bisa melengkapi dan memperbaiki ketidaksempurnaan Anda. Dan saya bertahan dengan itu lewat janji Allah pada saat akad nikah. Seperti itulah pernikahan. Saya dulu sudah pernah mengatakan bahwa pernikahan itu adalah
sebuah proses seumur hidup di mana kita berkali-kali jatuh cinta kepada orang yang sama seumur hidup kita. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita qanaah dan konsisten dengan pilihan kita. Jadi jangan pernah ada pikiran bahwa itu kurang ini, itu kurang itu. Tetapi ketika Anda sudah bertekad untuk melakukan ta'aruf, gitu, sudah melakukan ta'aruf, maka berpeganglah kepada karakter dasar yang Anda inginkan dari seorang wanita atau dari seorang pria yang Anda cari. Karakter dasar ini bisa menjadi penguat terhadap kelemahan-kelemahan yang nanti akan kita hadapi. Karena nggak ada itu yang namanya, kita sudah mengenal seseorang dengan sangat baik. No. Seseorang akan berproses dan akan terus berubah seumur hidupnya sampai akhirnya dia meninggal. Kenapa? Karena dalam proses hidup kita itu kita bertemu banyak orang, pengetahuan kita bertambah, pemahaman kita berubah. Dan itu merubah ekspresi serta perilaku keseharian kita. Gak bisa kita menuntut, kamu sudah bukan lagi orang yang dulu. Padahal sebenarnya kita sendiri juga sudah bukan lagi orang dulu. Gitu. Sehingga kalau kita memang mau dimatangkan dulu mentalnya. Sudah siap mental atau belum untuk ta'aruf. Kalau memang sudah niat untuk ta'aruf. Bagaimanapun ta'aruf ini sebenarnya sesuatu yang sangat baik dan sesuai dengan kaidah keislaman. Hanya saja kesiapan seseorang untuk menghadapi tema ta'aruf ini itu satu sama lain bisa sangat berbeda. Maka ada yang orang sama-sama dijodohkan, tetapi yang satunya rukun, yang satunya setiap hari bertengkar. Kenapa? Itu adalah pilihan mereka. Apakah mereka akan memilih untuk mentolerir kelemahan untuk bisa saling memahami atau saling mendahulukan ego satu sama lain. Jadi kalau ditanya lebih bagus mana Bu, yang ta'aruf atau yang pacaran? Podo wae. Orang banyak yang pacaran 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Ada kayak yang 15 tahun. Ya, pacaran selama apapun akan bisa tetap berakhir dengan perceraian kalau kita tidak memiliki prinsip dasar dalam pernikahan. Apa prinsip dasarnya? Pertama adalah saling menghormati dan yang kedua adalah komunikasi. Yang ketiga, pengertian. Karena kalau tidak ada rasa hormat antara satu sama lain, sebanyak apapun kita mengkomunikasikan keinginan dan pikiran kita, pasangan kita tidak akan mendengarkan, tidak akan menganggap itu walaupun kita sudah berbusa-busa. Dan itu bisa mulai kita lihat pada saat kita melakukan ta'aruf. Gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan ta'aruf? Monggo teman-teman. Atau ada yang punya pengalaman tentang ta'aruf? Atau ada yang ingin melakukan ta'aruf? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke Bu Fatimah, terima kasih banyak Bu. Masya Allah, materi yang luar biasa ya teman-teman. Walaupun usia kita masih terbilang jauh dari kata menikah seperti itu, tapi mungkin itu bisa jadi bekal gitu. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan untuk menuliskan di kolom komentar atau bisa menyampaikan melalui open mic gitu. Nah, Ibu sambil menunggu teman-teman yang lain, saya izin bertanya Bu, kesiapan mental seperti apa sih yang dimaksud Bu Fatimah? Dari tadi kan sering membahas mengenai kesiapan mental, kematangan mental gitu. Nah, kematangan mental yang seperti apa yang dikatakan tadi Bu? Sekian Bu. Ya. Oke, Mbak Laila. Jadi kematangan mental ini sebenarnya bisa diketahui dari niatnya. Niatnya itu berapa persen sih untuk melakukan ta'aruf? Itu aja. Banding lurus dengan kematangan mentalnya. Kematangan mental ini pertama dia sudah memahami bahwa ta'aruf ini merupakan proses menuju pernikahan. Maka dia tidak akan menganggap ta'aruf ini sebagai sebuah permainan.
Kemudian yang kedua, dia memahami bahwa jika terjadi pernikahan, maka atau perempuan itu akan dalam proses ta'aruf itu mereka tidak akan melewatkan kesempatan akan dianggap berpengaruh terhadap rumah tangga mereka jika ta'aruf itu berhasil. Karena seringkali orang kadang-kadang mau bertanya sesuatu yang sifatnya pribadi, dia sering menahan diri, entah itu karena sungkan, entah itu karena malu. Padahal hal-hal yang sebenarnya dianggap memalukan itu terkadang menjadi sesuatu yang sangat vital terhadap pernikahan. Contohnya seperti yang teman saya tadi, yang dikatakan teman saya tadi. Bukan dikatakan, dilakukan teman saya tadi. Jadi prahara dalam rumah tangganya itu terjadi karena sesuatu yang sangat sederhana, yaitu istrinya kurang cantik. Kalau memang dia sudah tahu konsekuensi apa yang akan dihadapi, maka bagaimanapun dia harus bisa untuk memberikan ketegasan kepada orang yang berta'aruf dengan dia, saya berhak untuk melihat profil Anda sebelum saya menikah. Jadi kalau dia memahami bahwa kecantikan itu bisa berpengaruh terhadap rasa cintanya itu, tetapi dia tetap menahan diri karena rasa penasarannya, dia kalah terhadap rasa penasarannya, maka disinilah kematangan mentalnya belum terjadi secara proper. Dia gambling, berjudi dengan nasibnya. Dia mengatakan bahwa nanti yang terjadi ya terjadilah. Maka akhirnya benar-benar terjadi prahara dalam rumah tangganya. Yang itu bagi saya mengerikan sekali itu. Cuman saya nggak bisa cerita sama Anda ya. Hanya saja ini adalah salah satu konsekuensi ketika ta'aruf dilakukan tanpa kesiapan mental, tanpa kematangan mental yang layak. Nah, kematangan mental ini didasari pertama pemahaman keagamaan, yang kedua adalah kematangan psikologi, dan yang ketiga salah satunya adalah kesiapan materi. Karena ketika seseorang mau menikah, walaupun sesedikit mungkin, dia seharusnya punya modal. Kenapa? Apalagi kalau laki-laki ya, dia harus punya modal sesedikit apapun. Karena dia nanti akan punya tanggung jawab terhadap istrinya. Apalagi kalau kita di Indonesia ya, yang namanya menikah itu, menikahi seorang wanita berarti menikahi keluarganya. Menikahi seorang laki-laki berarti menikahi keluarganya. Artinya ketika kita menikah, kita tidak bisa hanya berdua saja. Tetapi akan ada banyak campur tangan keluarga di dalamnya. Yang kadang-kadang bisa menghambat pernikahan. Bisa menyebabkan salah paham di antara dua belah pihak keluarga. Entah itu masalah resepsi, atau entah masalah pasok tukon, atau entah masalah perbedaan budaya, hal-hal yang seperti itu. Jika kedua belah pihak pasangan tidak punya tekad untuk menjadi tim, itu akan sulit sekali untuk terjadi secara damai, aman, sejahtera dan sentosa gitu. Jadi kematangan mental ini sesuatu yang sangat penting, dan salah satunya salah tiganya ya, kalau tadi itu salah tiga atau salah empat. Yang pertama adalah dia sudah punya dasar keilmuan keagamaan. Yang kedua dia punya psikis yang stabil. Yang ketiga dia punya persiapan materi. Dan yang keempat, biasanya ini yang sering terjadi adalah dia sudah memasuki umur yang memadai. Memasuki umur yang memadai ini maksudnya adalah biasanya kedewasaan seseorang, kalau laki-laki itu biasanya umur sekian, kalau perempuan umur sekian, walaupun memang tidak bisa kita pukul rata. Ada orang yang memang usia 16 tahun memang sudah pengennya nikah, sudah nggak mau apa-apa lagi. Dulu teman saya MTS
itu menikah seminggu, pokoknya saya mau menikah. Sampai guru BP wali kelas datang, tolonglah Bu, nikahannya diundur sampai sesudah ujian nasional. Ujian nasional kan hanya 1 minggu. Nggak mau. Buat apa Bu, besok saya jadi ibu rumah tangga, ngurus anak, masak gitu. Ijazah saya juga nggak akan ada artinya, kata dia. Ya sudah, kalau sudah seperti itu. Jadi intinya ta'aruf atau tidak, kita mau ta'aruf atau kita mau pacaran, kematangan mental ini berkaitan dengan kesiapan kita menghadapi konsekuensi dari ta'arufnya kita. Gitu aja. Oke, ada lagi? Ya Bu, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Ahsani. Ingin dibacakan atau on mic, Ahsani? Ya. Ya Bu, biar lebih jelas. Gimana Mas Ahsani? Iya, sebelumnya maaf nggak bisa lagi karena ternyata agak tunggu. Oh iya tidak. Iya, saya lagi di rumah soalnya Bu. Ini lagi pulang. Oh iya. Ya, jadi gini Bu. Intinya kan saya tertarik sih sebenarnya lebih ke pembahasan hijrah tadi. Mungkin kalau terkait dengan ta'aruf dan sebagainya, iya teman-teman lebih paham lah. Saya lebih tertarik ke bagian hijrahnya itu tadi. Kan sekali kan di sekitar kita di banyak hal, intinya itu hijrah itu dijadikan alasan gitu loh untuk memilih melakukan beberapa tindakan gitu loh. Dan ternyata banyak yang melakukan hijrah itu atas label pembenaran gitu, bukan atas dasar sesuatu yang memang benar gitu loh. Nah, jadi kira-kira bagaimana sih Bu mendefinisikan dan menerapkan hijrah itu tanpa ya melebih-lebihkan pembenaran dari diri sendiri lah. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Ahsani. Juga nggak terlalu gimana ya dengan konsep hijrah itu. Karena hijrah itu dilakukan oleh Rasulullah untuk memperbaiki kondisi dakwah beliau yang tidak mengalami perkembangan secara signifikan saat berada di Mekah. Sehingga beliau melakukan hijrah ke Madinah supaya gerakan dakwah beliau menjadi, kalau dikaitkan dengan konteks tersebut, maka definisi operasional hijrah ini yang diklaim oleh beberapa orang punya untuk memperbaiki diri, membersihkan diri dari hal-hal yang mereka anggap tidak menjadi bagian inti dari ajaran Islam. Jadi fenomena hijrah ini biasanya terkait erat dengan kalangan fundamentalis, di mana fundamentalis ini menginginkan untuk kembali kepada hal-hal yang paling mendasar dalam ajaran Islam. Apa yang tidak ada di dalam ajaran Islam, ya gak usah dilakukan. Itu kan bid'ah gitu. Bid'ah itu suatu yang nggak boleh, itu haram, itu dosa. Bahkan ada beberapa yang kemudian mengkafirkan. Salah satu contohnya ketika kita membina tahlil, ada yang mulai bilang syirik, mulai bilang kafir, ada yang bilang sesat. Yang paling ringan adalah bid'ah. Bid'ah ini yang oleh kalangan yang hijrah itu. Jadi label hijrah ini gimana dari diri sendiri. Ketika kita sudah mengatakan kita hijrah saja, kita sudah melabeli diri dengan satu kesadaran bahwa yang kita lakukan ini secara tidak langsung lebih benar dari orang lain. Karena saya nggak berani sampai sekarang bilang saya sedang hijrah, saya nggak berani bilang kayak gitu. Ya saya orang Islam, saya berusaha memperbaiki diri setiap hari. Saya berusaha melihat perubahan
komunitas saya, perubahan orang-orang di sekitar saya setiap hari, saya berusaha menyesuaikan diri, ya itu saja. Gitu. Saya nggak akan pernah bilang saya ingin hijrah gitu. Karena ketika seseorang sudah disyahadatkan dan saya sudah bersyahadat 5 kali sehari minimal, bagaimana mungkin saya sebut hijrah? Itu kan minadzul ilan nur. Di dalam Islam kita sudah sampai kepada an-nur. Hanya masalahnya nurnya ini berapa watt gitu loh. Ada yang cuma 5 watt kedip-kedip, 2,5 watt. Ada nggak sih lampu 2,5 watt? Ada Bu, yang kecil itu Bu. Ada yang 10 watt, 15 watt. Nah, watt-wattnya ini watt-wattnya ini yang berbeda satu sama lain. Tetapi pada dasarnya dalam kesadaran saya, Islam sendiri itu adalah kegelapan menuju cahaya. Jadi ketika seseorang sudah bersyahadat, ya dia sudah hijrah. Kalau saya seperti itu. Nah, kalau mau yang paling enak, ya tuntunannya kita di tengah. Jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu ke kiri. Pengalaman saya dulu terlalu ke kanan, saya nabrak portal jalan, Mbak. Setan itu sama portal, dan saya yang kalah. Dulu teman saya terlalu ke kiri, ya gitu deh. Akhirnya dibilang, ada yang mengatakan liberal, ada yang mengatakan dia memisah antara agama dengan kegiatan duniawi dan lain sebagainya. Maka sebaik-baik perkara adalah yang di tengah. Apapun yang berlebihan itu tidak baik gitu. Jadi kalau mau mendefinisikan dan menerapkan hijrah, ya kita sekarang ini sudah menerapkan itu gitu. Karena sudah dikatakan kepada kita bahwa orang yang merugi itu adalah orang yang hari ini tidak lebih baik daripada hari kemarinnya. Maka hijrahnya kita adalah hari ini hijrahnya kita. Jadi setiap proses dalam hidup kita, bagi saya itu adalah sebuah hijrah. Gak perlu kita katakan kita berhijrah gitu. Tapi kalau Anda mau mengatakan ya gak apa-apa, karena biasanya orang yang mengatakan itu pertama dia ingin menguatkan diri yang sedang dalam proses hijrah gitu. Nah, orang-orang yang ingin memperlihatkan ini, di satu sisi dia punya keinginan baik, yaitu untuk berdakwah. Kenapa dia ingin berdakwah? Karena dia merasa bahwa apa yang dia punya, maka Islam wasat ya, Islam yang di tengah ini dianggapnya tidak cukup untuk mengakomodir gerakan hijrahnya. Maka harus agak ke kanan sedikit supaya makna hijrah ini bisa sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Jadi ya kalau mau mengatakan kita menghilangkan pembenaran dari diri sendiri, itu tinggal kesadaran kita, Mas Ahsani. Karena setiap agama itu pada dasarnya kan membenarkan agamanya gitu. Sama juga dengan pemahaman kita, Sunni, Syiah, atau oke lah NU, Muhammadiyah, Persis, Ikhwanul Muslimin, apalagi MTA, LDII. Hari ini yang meninggal itu adalah anggota LDII. Mereka kan, kita, bukan hanya mereka, kita punya motivasi tidak sadar di bawah alam sadar kita untuk mengatakan bahwa apa yang kita lakukan ini lebih benar gitu. Maka untuk mengimbangi hal tersebut, kita harus bertoleransi terhadap apa yang difahami oleh orang lain. Dulu sudah pernah saya katakan ya, bahwa memahami pemahaman orang lain tidak berarti kita menyetujuinya. Tetapi memahami ini adalah untuk meningkatkan daya adaptasi kita terhadap perbedaan yang terjadi di sekitar kita. Gitu nggak? Yuk, terima kasih. Sangat jelas. Baik,
Terima kasih Ahsani dan Bu Fatimah atas jawabannya. Bu, ini ada pertanyaan dari Raditya. Iya. Raditya, apakah dibacakan atau mau open mic? Coba Mas Radit. Mana Mas Sepertinya Bu Radit? Fatimah masih ingat Bu ini, Bu Raditya. Masih Mas Sebelumnya- Raditya Gifari. Sebelumnya terima kasih Bu untuk kesempatan bertanyanya. Nggih. Sebelumnya tombol kangen juga sih Bu. Akhirnya bisa Alhamdulillah masih ada yang kangen sama saya ya. bisa mendapat pengajaran ilmu yang lebih dari Ibu. Alhamdulillah. Ya, kita berbagi saja, Mas. Pertanyaan saya tidak Nggih. jauh-jauh sih, maksudnya mungkin di lingkungan Ibu ada sih Bu, kayak istilah Oh ya. nani atau nembung itu kan Iya. secara masyarakat memang benar Bu, tapi kalau saya lihat prakteknya ya nggak jauh-jauh dari pacaran aja Bu gitu. Nah, bagaimana? gitu ya. Saya juga bingung Bu menyikapi, kadang ditanya orang nek ngoten niku pripun Mas no? Nggih, duka nggih Pak ngoten kan. Iya, iya. Ini istilah naleni ini kalau setahu saya antara satu daerah dengan daerah yang lain definisi operasionalnya berbeda, Mas Radit. Jadi Beda-beda. kalau di tempat saya naleni itu adalah setara dengan khitbah. Jadi kalau orang sudah ditaleni berarti sudah dihitbah. Nah, kalau di tempatnya Mas Radit, maksudnya naleni ini, nembung ini definisi operasionalnya gimana Mas? Saya kok jadi tertarik ini. Daerah mana ini? Saya Juwana Bu. Loh, dekat sama tempat saya. Ya makanya. Iya, ini gimana di Juwana itu yang dimaksud naleni itu gimana Mas Radit? Biasanya kalau yang menurut saya melancang itu yang sampai 1 sampai 2 tahun Bu, itu kan udah bukan naleni lagi kan namanya menurut saya. Dan ketika si yang praktek ini tuh anak, misal anak 20, anak 21 itu kan memang mungkin kayak nafsu lah Bu ya mungkin. Mungkin kayak masih gitu ya. Masih muda kan. Terus dari orang tua si laki-laki dan si perempuan tuh tidak mau ribet dengan omongan tangga, misal setiap hari kok boncengin cewek, setiap hari kok nganterin kemana-mana, itu siapa kan. Terus si orang tua pun itu udah aku taleni gitu kan, ya udah masyarakat pun oke gitu loh. Iya. Oh, jadi sebenarnya naleninya, nembungnya itu adalah sebuah penegasan bahwa mereka nantinya akan berniat untuk menikah, tapi pernikahan itu tidak terjadi dalam waktu dekat gitu ya. Iya, Bu. Itu sebenarnya tergantung sama orangnya, Mas. Karena yang terjadi sama saya antara khitbah sama pernikahan saya itu 2 tahun. Saya dan calon suami saya itu tidak jadi menikah. Artinya khitbah itu dibatalkan. Terus karena di si operasionalnya Mas Radit ini mereka sudah ditaleni, tidak cepat menikah, tetapi kemana-mana bareng gitu ya. Kemana-mana bareng. Nah, kalau ini sudah jelas kalau ya, kalau saya katakan ya tidak sesuai dengan ajaran Islam gitu. Kalau memang harus daripada kelontang-lantung bersama terus seperti itu, ya memang harus dinikahkan. Kalau dalam konteks saya dulu memang karena saya belum siap menikah, Mas. Saya sebenarnya belum siap menikah. Gitu. Cuman karena suami saya udah kebakaran jenggot, ya akhirnya mau tidak mau saya menikah. Gitu. Nah ini tangga yang negatif, ya dinikahkan.
Karena lambe tetangga itu walaupun kita sudah menikah saja tidak akan berhenti negatifnya, Mas. Itu sudah hukum alam itu. Jadi kalau yang namanya tetangga itu kita benar saja dicari salahnya, apalagi salah, malah ditambahin biar lebih sedap. Jadi kalau mau menghentikan negatifnya itu menghentikan sih kita nggak bisa ya, karena memang tetangga itu adalah penyedap instan dalam kehidupan kita gitu. Yang bisa kita kurangi adalah intensitasnya. Karena kalau tetangga diibaratkan kayak MSG itu kebanyakan kan nggak bagus juga buat kesehatan gitu. Tapi kalau nggak ada MSG itu nggak ada ceritanya hidup kita gitu. Kita kan kurang populer tuh kalau nggak diomongin sama orang. Maka yang bisa kita lakukan ya hanya mengurangi MSG-nya supaya nggak terlalu sakit lah tenggorokan kita itu gitu. Kalau dalam kasus saya ya, kalau saya makan MSG kan tenggorokan saya sakit. Itu ya Mas ya. Terima kasih. Sama-sama Mas Radit. Mbak Indah. Oh yes. Mbak Indah mana Mbak Indah? Indah, silakan. Mbak Indah khairatun nisa. Wah, sudah Indah khair lagi. Keren ini. Mbak Indah ini nanya gini. Katanya laki-laki sejati itu menikahi bukan memacari. Wis. Emangnya semua laki-laki akan sanggup langsung untuk menikah tanpa tahu kebiasaan pasangan? Tuh, kayaknya emosi nih Mbak Indah. Semuanya butuh dipelajari. Wanita itu makhluk yang rumit dan manusia punya nafsu saat melihat bening dikit langsung terpesona. Ya, itu benar. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Terima kasih, Bu. Ya, wanita laki-laki sejati itu menikahi bukan memacari. Ya, laki-laki itu sejati atau tidak sejati pada dasarnya memang butuh menikah sih. Yang ditanyakan sama Mbak Indah ini, apakah semua laki-laki akan sanggup langsung menikah tanpa tahu kebiasaan pasangan? Maka kita balik, apakah seorang wanita itu juga akan sanggup langsung untuk menikah tanpa tahu kebiasaan laki-lakinya? Sama. Kalau seorang laki-laki harus menyesuaikan diri dengan seorang wanita juga harus menyesuaikan diri dengan laki-laki. Dan itu walaupun kita pacaran, ketika kita menikah tetap akan ada sesuatu yang bikin kita shocking enough gitu. Ternyata ada ya yang belum saya ketahui dari pacar saya. Nah, yang ditanyakan Mbak Indah, kalau pacaran saja bisa jadi terjadi seperti itu, apalagi kalau nggak pacaran, sanggup nggak? Nah, kalau pertanyaan sanggup ini, maka sangat tergantung kepada pilihan keputusan atau pilihan tindakan yang diambil oleh laki-laki tersebut. Bersabar, kalau memang mau kedamaian itu ada di dalam rumah tangganya gitu. Kan kalau saya nggak tahu apakah Anda pernah dibilangin sama orang tua gitu ya. Tapi saya dulu sering dibilangin bahwa prinsip dasar dalam pernikahan itu adalah syukur dan sabar. Berhadap besok nanti kalau Anda menikah gitu. Tadi Mbak Laila mengatakan kita masih jauh terhadap pernikahan, tapi siapa tahu besok Mbak Laila yang duluan menikah. Iya Mbak Laila. Belum, Jadi, jangan dulu. Semuanya tergantung kepada jangan dulu ya. Semuanya tergantung kepada pilihan yang kita ambil. Itu sebabnya saya melihat sama-sama orang dijodohkan. Ada yang hidupnya aman, tentram, damai, sentosa, bahagia, sejahtera. Ada yang setiap hari bertengkar, yang cewek pulang ke rumah orang tuanya, yang cowok pulang ke rumah orang tuanya juga. Anaknya bingung mau ke rumah siapa. Itu terjadi terhadap saudara saya. Maka itulah yang membuat saya kemudian bertanya, sebenarnya apa sih yang membedakan gitu? Maka yang kembalinya adalah yang membedakan adalah
pilihan yang kita ambil. Nah, pilihan itu ditentukan oleh kematangan emosi kita, kematangan psikis kita, dipengaruhi juga oleh pemahaman agama, maupun kita diberikan arahan bahwa ketika memilih pasangan hidup itu pertama lihatlah dari agamanya. Tetapi karena sekarang pemahaman agama sudah sangat kompleks, maka kita tidak bisa hanya melihat sekedar lewat teropong agama saja. Karena ketika kita melihat agama Islam, dia pintar dalam agama Islam, dia seorang yang alim. Tetapi ketika kealiman ini masuk ke dalam konteks yang berbeda dari pemahaman keagamaan kita, itu bisa jadi disebut tidak alim, dan itu bisa memicu ketidakcocokan dalam rumah tangga. Seperti yang terjadi dalam pada diri saya dulu, ketika karena kultur kami adalah kultur Nahdliyin gitu ya, walaupun saya ini adalah Nahdlatul Muhammadiyah gitu. Karena kultur saya Nahdliyin, maka bapak saya ketika mendengar bahwa suami saya mau melamar, bapak saya bertanya, iso maca kitab ora? Iso mimpin kunut apa ora? Gitu. Bahkan ada perkataan teman saya yang bilang, yo rapopo lah minimal Muhammadiyah. Loh, apa maksudnya minimal Muhammadiyah? Maka di situ berarti ada semacam pemahaman bahwa kalau orang Muhammadiyah itu berarti pemahaman keagamanya tidak setara dengan orang yang lainnya. Nah, di sini loh konsep kealiman atau pemahaman keagamaan sudah tidak bisa lagi dipahami secara sederhana, berbeda dengan orang tua kita zaman dahulu. Dan kadang-kadang mungkin teman-teman lebih tahu dari saya ya, karena saya jarang sekali nonton TV. Mungkin teman-teman melihat fenomena di mana sekarang ada anak-anak ustadz yang kemudian mengalami perceraian sesudah mereka ta'aruf dan menikah yang fenomenanya adalah ternyata mereka sama sekali belum memiliki kematangan emosi di dalam rumah tangga mereka. Padahal itu kan anaknya ustadz. Padahal kan dia dibesarkan di lingkungan yang religius gitu. Tetapi di era yang sangat kompleks ini, religiusitas seseorang tidak bisa kita lihat hanya dari di mana dia dibesarkan, siapa yang membesarkan dia. Tetapi kita harus benar-benar mengenal secara personal. Maka kalau memang satu saat Anda memutuskan untuk bertaaruf, jangan ragu-ragu menanyakan hal apapun kepada calon pasangan Anda. Sesuatu yang Anda anggap penting walaupun itu remeh, jangan lupa untuk ditanyakan. Gitu nggih? Nah, ini RS ini siapa ini? Izin bertanya Bu Ngacung. RS ini Mas apa Mbak? Rifki Bu itu, Rifki. Rifki silakan open mic. Mas Rifki. Rifki Bu. Oke, Mas Rifki. Gimana Mas Rifki? Izin bertanya Bu. Tadi kan tentang masalah berkeluarga, masalah itu kan istilahnya salah satunya bisa membangun itu dari segi material, punya materi dulu, punya modal laki-laki itu. Nah, sedangkan saya memang dari kecil pun didoktrin kalih ibu, kalih simbah ngoten laki-laki itu harus sukses, laki-laki itu harus pinter, harus punya ini karena nantinya juga ngeragati anak uang, bahasanya ngoten Bu. Nah, di lain sisi saya melihat di sekitar saya itu banyak sekiranya mungkin yang laki-laki PNS, yang perempuan punya apalah butik atau apa, mungkin sukses semua lah. Nah, di situ nggak harmonis keluarganya, malah banyak yang receh, ada yang ini itu, bahkan anaknya nggak jelas lah istilahnya Bu. Bisa betul. Di lain sisi saya juga punya kejadian juga istilahnya kayak bapak ibunya mungkin sederhana, cuma pemulung lah istilahnya, tukang sapu jalanan, tapi anak-anaknya jadi semua sukses dan istilahnya kayak cekcok rumah tangga itu kayak nggak ada. Nah, niku pripun ya Bu?
Mungkin penjelasannya, Nggih. Bu. Nggih. Terima kasih Mas Rifki. S-nya itu apa S-nya? Enggak iseng-iseng mawon, Bu. Nulis-nulis. Bukan rumah sakit toh nggih. Iya, Mas Rifki. Jadi yang saya maksud kesiapan materi itu adalah bahwa Anda pernah diceritain kalau di zaman Rasulullah dulu kalau ada seorang laki-laki menikah, pasti hal pertama yang ditanyakan kepada Rasulullah adalah apa yang bisa kamu berikan sebagai mahar untuk istrimu? Pernah? Pernah, Bu. Sudah pernah ada yang nyeritain belum? Pernah denger. Jadi, jadi yang dimaksud dari kesiapan materi atau persiapan materi itu bukan sesuatu yang melimpah, tidak, tetapi pemahaman seorang laki-laki bahwa ketika dia akan membangun rumah tangga, tadi seperti yang dikatakan sama Mas Rifki bahwa laki-laki itu harus bisa ngayomi anaknya orang. Artinya kalau di dalam Islam ada ajaran seperti ini, Mas. Kalau seorang laki-laki yang terbaik itu adalah yang paling baik dalam memuliakan istrinya. Nah, salah satu cara untuk memuliakan istri yang paling mudah adalah memperlakukan dia sebagaimana dia diperlakukan sebelum dia menikah. Jadi ketika dia belum berkeluarga, belum menjadi seorang istri, kita kan bisa melihat keluarganya, latar belakang. Setidaknya kita memataskan diri untuk bisa ke arah situ bagi pasangan kita. Tetapi ini kan bukan sesuatu yang terjadi pada satu orang. Pernikahan itu kan terjadi antara dua orang dengan keluarganya sebagai variabel pelengkap. Jadi bukan hanya variabel X dan Y saja di dalam pernikahan itu. Banyak variabel-variabel lain yang kemudian membawa pengaruh. Nah, yang membawa pengaruh ini loh yang kemudian dijadikan sebagai indikator persiapan materi. Jadi kalau kita mau ngelamar anak orang, masa iya sih kita datang ke rumah seorang wanita nggak bawa apa-apa? Setidaknya bawalah sebuah cincin besi, kalau kata Rasulullah itu gitu. Ketika ditanyakan pada sahabat, ya Rasulullah saya ingin menikah gitu. Oh ya oke. Kamu mau menikah, apa yang bisa kamu tawarkan kepada wanitamu? Dia nggak punya apa-apa. Kamu punya cincin besi, saya punya cincin besi. Berikan itu kepada wanitamu. Nah, bukan jumlahnya, tetapi apa yang diberikan kepada wanita ini adalah sebuah simbol rasa tanggung jawab. Maka jangan memulai ta'aruf atau jangan memulai satu relationship antara laki-laki dan perempuan jika kita tidak memiliki kesadaran untuk mempersiapkan diri dalam finansial gitu. Kan nanti kan ada komunikasi antara laki-laki dan perempuan. Jadi walaupun perempuan ini taruhlah saya gitu ya. Saya hidup tidak pernah kekurangan dari kecil sampai besar. Tetapi ketika saya menikah dengan suami saya posisinya belum bekerja, Mas dan Mbak-mbak yang terhormat. Kami pernah mengalami di mana kami dalam satu hari tidak bisa makan sama sekali. Hanya bisa minum air mentah. Tetapi komitmen itu, karena kami sudah sama-sama siap mental, kami sudah tahu konsekuensi dari pernikahan kami, maka kita bisa bertahan terhadap hal itu. Kita bisa survive melewati hal itu. Jadi, kesiapan materi ini terkait erat dengan pengertian dari pihak istri. Nah, salah satu ciri dari wanita sholihah itu adalah ketika dia memahami keterbatasan suaminya dan menerima sesuai kemampuan suaminya. Gitu nggih, Mas Rifki? Iya, Bu. Makasih, Bu. Nggih. Ini Mas Muhammad Nur Faizi. Mana nih, Mas Faizi? Izin bertanya, Bu. Misalkan kita dijodohkan orang tua dan orang tua sangat memaksa untuk menikahkan anaknya dengan orang pilihannya. Nah, apabila kita menolak, apa kita termasuk orang yang berbuat buruk pada orang tua ya, Bu? Wah, ini erat sekali sama hasil penelitian saya. Jadi salah satu
satu temuan yang saya dapatkan dari penelitian saya itu adalah bahwa sebagian besar anak-anak yang dijodohkan itu tidak bisa menolak karena mereka merasa kalau mereka menolak berarti mereka durhaka kepada orang tua. Itu sebagian besar jawaban yang saya terima gitu. Pripun malih le Mbak ong jenenge nggih anak Mbak nek mboten manut kalih tiyang sepuh manut kalih sinten malih gitu. Mereka sebenarnya seumuran rata-rata responden yang saya wawancara itu baru berumur 18 sampai 20-an gitu. Tetapi karena mereka tidak tahu saya berumur hampir 40, mereka pikir saya sedang mengerjakan skripsi gitu, dan saya memang tidak berusaha untuk mengkonfirmasi hal itu gitu. Jadi kalau memang hal itu memudahkan penelitian saya, oke lah gitu. Jadi apakah kalau kita menolak kita termasuk orang yang berbuat buruk? Bagaimana cara kita menolaknya? Itu yang membedakannya, Mas Faizi. Jadi kita bisa punya aspirasi untuk setuju atau tidak setuju terhadap apa yang dipilihkan oleh orang tua, tetapi ekspresi dari ketidaksetujuan itulah yang membedakan apakah kita bersikap buruk atau kita tetap bersikap santun kepada orang tua. Nah, biasanya kalau di desa-desa yang saya temukan gitu ya, seringkali karena memang orang tua itu tidak memiliki kemampuan parenting yang memadai gitu. Jadi ya mereka menganggap bahwa sudah kewajiban seorang anak untuk manut pada orang tua. Sementara anaknya ini kan yang nikah saya, yang ngalamin nanti saya, gitu. Kenapa saya tidak diperbolehkan untuk bersuara gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah kita termasuk orang yang berbuat buruk, kalau kita menyatakan penolakan kita dengan sikap yang tidak baik, jelas kita berbuat buruk pada orang tua. Tetapi kalau kita menyatakan aspirasi ketidaksetujuan kita dengan cara yang santun, saya rasa itu adalah sesuatu yang manusiawi gitu, dan orang tua harus berusaha untuk mengerti. Jadi ya terlepas dari apakah akhirnya orang tua akan mengerti atau tetap akan memaksakan anaknya untuk menikah, itu sudah di luar kemampuan kita ya. Tetapi selama kita masih tetap santun terhadap orang tua, maka insya Allah kita tidak termasuk dalam kategori anak yang berbuat buruk kepada orang tua. Itu nggih Mas Nur Faizi. Ini Mbak Rahma Rahayu. Mbak Rahma mana, masih ada nggak? Izin bertanya Bu, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang menghadapi kehidupan ini? Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang menghadapi kehidupan ini? Dengan cara mengambil langsung dari ayat suci Al-Quran, sedangkan ada ilmu fikih, hadis, dan fatwa ulama. Oke. Loh, ini apa ya Mas Asani? Tanda-tanda. Tanda-tanda apa Mas Asani? Tadi Bu Rifki, Bu. Mbak Rahma ini masih ada nggak Mbak Rahmanya? Oh, jadi yang dimaksud Mbak Rahma ini maksudnya adalah orang-orang yang tekstual, mengambil langsung dari ayat suci Al-Quran, sementara ada ilmu-ilmu penunjangnya, yaitu fikih, hadis, dan fatwa ulama. Ya kalau saya ditanya bagaimana menghadapinya, ya saya nggak bisa jawab Mbak. Karena orang-orang seperti itu mereka tidak ingin dihadapi, mereka ingin disetujui. Jadi kalau kita mau nentang mereka, ya gimana nentangnya? Mereka hanya mau mengatakan bahwa apa yang di dalam Al-Quran itu adalah yang terbaik. Tapi mereka tidak memahami bahwa untuk memahami Al-Quran ada kapasitas-kapasitas atau syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi supaya kita bisa secara proper, secara layak memahami isi dari teks-teks Al-Quran. Karena Al-Quran ini kan memang diturunkan ayatnya general. Kenapa dia diturunkan secara general? Tujuannya adalah agar interpretasi terhadap Al-Quran itu bisa sesuai di dalam setiap perubahan zaman. Karena kalau ayat Al-Quran ini diturunkan dalam situasi yang spesifik, maka dia tidak akan bisa lagi sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman.
Maka karena dia general, perlu dikhususkan. Kalau dia perlu dikhususkan, maka ketika kita menghadapi kasus-kasus khusus, maka kita perlu bantuan ilmu atau kaidah-kaidah usul fikih, di mana di situ ahli usul fikih ini kemudian menghasilkan sendiri. Itu orang-orang yang tekstual itu rata-rata biasanya loh ya, mereka tidak dekat dengan tasawuf. Biasanya tidak dekat dengan tasawuf. Masih ingat dulu yang saya ajarkan tentang Bayani Burhani Irfani? Masih, Bu. Biasanya orang-orang yang tekstual ini biasanya bayaninya kuat sekali. Karena bayaninya terlalu mendominasi, maka dia berhenti pada tingkat syariat. Tetapi kadang-kadang mengalami stagnan pada tingkat hakikat. Itu sebabnya antara fikih dan tasawuf itu harus selalu bergandengan tangan. Karena kalau tidak berpegangan tangan berbahaya. Orang fikih tanpa tasawuf itu nanti ya jadinya sebenarnya orang-orang tekstual itu bukannya dia menganaktirikan fikih, tidak gitu. Tetapi dia masuk ke dalam kategori fundamentalis, di mana fikihnya itu dibatasi kepada sesuatu yang harus disebutkan secara teks di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Jadi kalau nggak ada teksnya yojo gitu. Kalau nggak ada teksnya itu berarti ya enggak. Nek ora ya wes, jangan mengada-adakan apa yang tidak ada gitu. Kalau bagi mereka seperti itu. Bukan berarti mereka tidak memahami fikih gitu ya. Tetapi pemahaman terhadap usul fikihnya mereka itu limitnya berbeda dengan kita. Gitu. Jadi kalau cara menghadapinya ya saya nggak bisa bilang lakum dinukum waliyadin karena dinnya kita itu sama-sama Islamnya, sama-sama Muslimnya. Maka satu-satunya cara adalah mentolerir. Kalau mereka tidak cukup waras untuk bertoleransi, maka anggaplah kita yang cukup waras untuk mentolerir gitu. Sing waras ngalah, kalau kata orang Jawa kan gitu ya. Sing waras ngalah gitu. Jadi ya sudahlah gitu. Supaya kita bisa lebih damai ya ngalah baik. Jadi ada di tempat saya kemarin itu kaitannya dengan perkawinan juga. Jadi ada pasangan suami istri yang sudah menikah selama 5 tahun. Suaminya itu karena dia adalah seorang yang sangat tekstualis dan sangat konservatif sekali. Dia menyuruh istrinya untuk melakukan program kehamilan, tapi dia tidak mau diperiksa. Karena dia bilang gini, yang hamil itu kan perempuan, ya yang perlu diperiksa ya hanya perempuan. Padahal yang menghamili perempuan itu siapa? Laki-laki kan? Nggak mungkin kan perempuan hamil sendiri. Maka akhirnya ketika promil itu dilakukan dan tidak mengalami keberhasilan, dia menyalahkan istrinya. Dia menyalahkan istrinya dan kemudian akhirnya mereka bercerai. Apa yang terjadi sesudah mereka bercerai? Dua-duanya sama-sama menikah lagi. Yang perempuan kemudian memiliki keturunan dan yang laki-laki sampai saat ini tidak memiliki keturunan. Jadi susahnya orang-orang model ini adalah mereka mengatakan sesuatu itu bukan sekedar untuk berinteraksi, tetapi ingin untuk disetujui. Karena bagi mereka ya itu yang benar itu. Nah, kita walaupun di dalam dasar hati kita bilang apa yang saya lakukan ini benar kok, tetapi kita punya tendensi untuk melakukan toleransi. Toleransi ini loh yang menjaga kita tetap berada di tengah-tengah supaya kita nggak terlalu oleng gitu. Sesuatu yang oleng itu kan nggak baik. Gitu ya. Oh, udah jam 9 ternyata teman-teman. Saya kemarin bilang sama Mbak Devi itu 1 jam saja, ternyata lebih dari 1 jam. Udah kelamaan ini saya ngomongnya. Ini jangan-jangan teman-teman udah pada muntah semuanya. Enggak, Bu, sangat antusias, Bu. Sangat menarik pembahasan kita malam ini. Baik, teman-teman, apa sebenarnya enak kalau kita ketemu langsung ya, Mbak ya? Enggak, Bu, bisa langsung interaksi gitu.
Oke. Untuk sementara ini kita sampai di sini dulu ya. Oh, terlalu menarik. Apanya Mas yang terlalu menarik? Mbak Lailanya. Pembahasannya Bu. Oke, Bu Fatimah mungkin bisa memberikan closing statement Bu. Closing statement apa ya yang harus saya apa sih sebenarnya yang teman-teman inginkan dari konsep ta'aruf itu? Coba ditulis apa wes tuman apa aneh sing tuman ini? Quotes apa ini? Karena saya tidak pernah mengajar tentang ta'aruf, jadi saya tidak tahu apa yang harus saya katakan terkait dengan ta'aruf. Tetapi tadi yang saya katakan kepada teman-teman bahwa dalam rumahkan pemahaman yang beriringan. Maka ketika kita mau melakukan konsep ta'aruf, kita berniat untuk melakukan ta'aruf, yang pertama harus kita lakukan adalah memahami bahwa pemahaman orang yang ada di depan kita bisa jadi berbeda dengan kita. Dan memahami bahwa perbedaan itu akan menjadi bagian dari kehidupan kita selanjutnya, serta menikmatinya dengan ikhlas dan bahagia. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah rumah tangga kita bisa sentosa, sakinah, mawadah, warahmah. Amin, amin. Gitu aja ya, Mbak Laila. Nggih Bu. Iya. Cukup Bu Fatimah? Iya. Baiklah, terima kasih banyak Bu Fatimah yang telah memberikan ilmu yang sungguh luar biasa dan sudah merespon atau memberikan banyak jawaban yang cukup memuaskan untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman pada malam hari ini. Nah, ini saya rasa cukup menarik juga Bu tema hari ini karena alhamdulillah peserta yang ikut ini bukan hanya dari UIN dan bukan hanya dari prodi kimia seperti itu Bu. Nggih Bu. Oh iya. Iya, jadi ini teman-teman kan share-share gitu nih Bu. Nah, alhamdulillah ini yang tertarik ternyata bukan hanya anak kimia seperti itu Bu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih kepada seluruh teman-teman juga yang antusias dalam malam hari ini sampai akhir acara dan antusias untuk bertanya dan memperhatikan jawaban istimewa dari Bu Fatimah. Baiklah, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 9:07, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa-apa yang kita dapatkan, nggih Bu, semoga apa-apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi ilmu yang jariah bagi Ibu Fatimah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus ya teman-teman semua ya. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama.